Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Ulumul Quran part yang ke-8. Kita akan membahas tentang Mabahasun an-Nuzulil Quran. Pembahasan tentang Nuzulul Quran. Kita berangkat dari pertanyaan yang mengatakan limadza quddimal mabahasu an-nuzulil Quran alal mabahis ghairihi? Kenapa didahulukan pembahasan Nuzulul Quran daripada pembahasan-pembahasan yang lain? Li'annaha hiyal asal allati yanbani 'alaiha kullul mabahis ba'daha. Karena dialah merupakan asal yang akan dibangun atasnya pembahasan yang lain. Seperti pembahasan Makki, Madani, Nasikh, Mansukh, itu akan kita pelajari setelahnya. Setelah kita mengetahui tentang nuzulul Quran, bagaimana kaifiyah atau thariqah atau cara diturunkannya Al-Quran dan seterusnya, baru nanti kita akan bahas tafsiran ayat tersebut, kemudian nasikh mansukhnya, kemudian takwil atau kandungan hukumnya dan seterusnya gitu. Maka yang pertama kali yang harus kita tahu adalah kaifiyatun nuzuliha, bagaimana cara diturunkan ayat tersebut. Nah, tapi di sini kita disuguhkan yang pertama tentang ta'riful wahyi. Jadi kan sebelum kita menuju kepada pembahasan utamanya yaitu tentang nuzul Quran, kita harus tahu makna nuzul. Kita harus mengetahui kaifiyat dulu, bagaimana cara diturunkannya wahyu kepada para nabi. Kan wahyu itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Wahyu ini kan dia ada 3 macam nih. Ada yang berupa Al-Quran, kemudian ada hadis qudsi, dan hadis nabawi gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui secara keseluruhan bagaimana sih cara diturunkannya wahyu kepada para nabi semuanya, dan khususnya nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu nanti kita akan fokus ke bagaimana cara diturunkannya Al-Quran ini ya. Pertama kita harus tahu dulu apa makna daripada wahyu. Nah, ta'riful wahyi. Secara bahasa, wahyu adalah masdarun min fi'lin waha wa qila auha wa rajih wa auha li'annahu warada fil Quran. Ini yang pertama mengenai istiqaqnya ya. Wahyu ini merupakan masdar. Dari apa? Dari fi'il madhi yang mengatakan waha atau auha. Akan tetapi yang rajih adalah auha. Kenapa bukan waha? Karena auha inilah yang warada fil Quran. Kan kita sering membaca wa auhayna gitu ya. Wa auhayna dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa wahyu ini asalnya adalah auha, bukan waha. Apa maknanya? Makna al-wahyu fil lughah al-ima'u al-khafiyah awil i'lamu fi khafa sawa'un kana bimaqalatin aw kitabatin aw isyarah. Ini tarif wahyu secara bahasa adalah al-ima'u al-khafiyah, bisikan yang tersembunyi, awil i'lamu fi khafa, atau ya ini kita bisa sebut dia sebagai al-i'lamu fi khafa, memberitahukan dalam secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia gitu ya. Memberitahukan secara diam-diam atau secara rahasia. Memberikan informasi atau pengetahuan secara diam-diam. Itu disebut sebagai wahyu secara bahasa ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sifatnya itu sama ya. Wahyu kepada yang diberikan Allah kepada Nabi ini bersifat rahasia. Hanya Nabi itu sendiri yang tahu. Nah, begitu makanya disamakan dengan disebut dengan wahyu, karena wahyu ini adalah menyampaikan rahasia secara sembunyi-sembunyi ya. Ketika Nabi itu menerima wahyu, maka hanya dia sendiri dan Allah yang tahu gitu. Gak ada yang tahu. Sifatnya rahasia, private. Nah, begitu. Adapun secara istilah, tarifnya adalah al-wahyu huwa i'lamullahi ta'ala, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala liman istafahu, kepada yang Allah pilih, min ibadihi, daripada hambanya, kullama aradat tilaahu alaihi, ketika Allah ingin memunculkan syariatnya kepadanya, ketika Allah ingin memunculkan syariat ini kepada nabi tersebut, maka Allah akan berikan nabi tersebut wahyu gitu ya.
Bitoriqatin khafiyatin, dengan cara yang tersembunyi, syariah dan cepat, ghairu mu'tadatin lil bashar, yang tidak biasanya dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu nggak mungkin bisa melakukan hal tersebut ya. Berbeda. Jadi ini kan kaifiyatullah ya. Jadi Allah itu ya af'alnya juga nggak akan sama seperti kita. Bagaimana cara menyampaikan wahyunya kita juga nggak tahu, wallahu alam ya. Ini wahyu secara istilah, tarifnya tadi sudah jelas sekali, merupakan i'lamullahi ta'ala, pemberitahuan atau informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Liman istafahu min ibadihi, kepada siapa yang Allah pilih daripada hambanya. Kullama arada tila'ahu alaihi, ketika Allah atau setiap kali Allah ingin memunculkan syariat kepadanya, bitoriqatin khafiyah, dengan cara yang sembunyi-sembunyi atau tersembunyi, rahasia, syariah dan cepat, ghairu mu'tadatin lil bashar, tidak biasanya dilakukan oleh manusia. Ini tarif daripada wahyu secara istilah. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala wa auhayna, ini bukan dalilnya ya, tapi di sini ada i'tiradot gitu ya. Apa dikatakan? Apa katanya? Auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami wahyukan kepada ibundanya Nabi Musa supaya dia atau beliau menyusuinya. Ikhtalafal ulama'u fi maqsudil wahyi huna. Ulama berbeda pendapat mengenai maksud daripada wahyu di sini. Hal huna an tariqil ilham, apakah di sini maknanya adalah ilham, abbas au biwasitatil malak, atau ibunya Nabi Musa diberikan wahyu berdasarkan atau dengan perantara malaikat. Fadhahaba Ibnu Hayyan, maka Ibnu Hayyan di sini berpendapat, wal Qurtubi dan Imam Al-Qurtubi, annaha min tariqil malak, bahwa wahyu yang diterima oleh ibunda Nabi Musa ini berdasarkan dari jalan malaikat, maksudnya dengan perantaraan dikirimnya atau diutusnya malaikat. Wa qala Ibnu Katsir wa ghairuhu annaha min tariqi ilham. Adapun Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan ini adalah ilham. Cara ibunya Nabi Musa mendapatkan wahyu adalah berdasarkan ilham. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lanjut akan menjelaskan makna wahyu dalam Al-Qur'an ya. Jadi kan ada banyak nih penyebutan wahyu di dalam Al-Qur'an ya. Sekarang kita akan tahu maknanya itu akan berbeda-beda gitu. Di ayat ini makna wahyunya beda dengan ayat yang lain seperti itu. Mari kita baca. Ma'na al-wahyu fil Qur'ani sittatun. Yang pertama, al-ilham al-fikri lil insan min ghairi nubuwah, memberikan ilham yang berupa pikiran bagi manusia tanpa diangkat menjadi nabi. Kaqaulihi ta'ala fi suratul Qasas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Jadi kayak Allah itu memberikan wahyu dan langsung ke pikiran atau dalam hati gitu. Jadi tiba-tiba ada kemauan untuk itu. Nah, itu disebut dengan wahyu atau ilham yang kita bisa sebut ya. Allah langsung memberikan makna dalam hati seseorang yang menyuruh untuk melakukan sesuatu atau semacamnya lah kayak gitu ya. Yang kedua, al-ilham al-ghariz lil hayawan, ilham yang berupa insting kepada si hayawan-hayawan. Fi qoulihi ta'ala, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Auha di situ artinya adalah Allah memberikan insting kepada siapa? Kepada si lebah. Untuk apa? Untuk membuat rumah itu di lereng-lereng bukit atau di mana gitu ya. Nah, itu insting ya kepada hayawan. Kemudian yang ketiga, al-isyara as-sariyah, perintah yang cepat gitu. Fi qouli ta'ala, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyah. Fa auha di sini fa asyarna ilaihi bisariyah. Nah, maka kami perintahkan dengan cepat untuk bertasbih. Nah, begitu. Yang keempat, waswasatu syaiton, gangguan atau bisikan setan. Fi qouli ta'ala, wa inna syayatini la yuhuna ila auliyaihim. Setan itu membisikkan atau memberikan gangguan atau godaan kepada auliyaihim, kepada teman-teman dekat mereka. Liyujadilukum, untuk memujadalah kamu, untuk mendebat kamu, untuk membantah kamu. Nah, begitu. Kelima, ma yulqihillahu ta'ala ilal malaika, sesuatu yang Allah sampaikan kepada malaikat. Fi qoulihi ta'ala, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada malaikat, nah itu yuhi ini artinya ma yulqihillahu ta'ala ilal malaikah, sesuatu yang Allah berikan atau perintahkan kepada malaikat juga disebut sebagai wahyu dalam ayat ini ya. Yang keenam, atas khir wa ilqaul amri lil imtisal, menguatkan dan memberikan suatu perintah untuk dijunjung tinggi. Misalkan ini ayatnya yang mengatakan
Fa'auhayna ilaihi an yasna'il fulka bi'ayunina wahina. Ini dalam perintah untuk Nabi Nuh alaihi salam. Ini kan wahyu ini mengartikan adalah fa'auhayna, artinya maka kami memberikan dia perintah yang harus dia junjung tinggi. Apa itu? Anisna'il fulka bi'ayunina, supaya Nabi Nuh ini membuat fulka, membuat bahtera atau kapal yang besar gitu ya. Nah, kenapa di sini ilqaul amri lil imtisal diartikan? Karena kan Nabi Nuh tinggal di gunung, terus disuruh buat kapal, itu kan kayak gimana ya? Kayak nggak cocok gitu dalam pandangan kita sebagai manusia biasa. Makanya di sini dikatakan auhaya, langsung tidak mengatakan fa'amarna tapi fa'auhayna. Itu artinya diberikan perintah dan harus dijunjung tinggi gitu, tanpa melihat sikon atau situasi dan kondisi pada saat itu seperti apa dan lokasinya kayak gitu ya maksudnya. Ini sudah jelas ada 6 makna yang berbeda untuk wahyu ini ya. Untuk makna wahyu di dalam Al-Qur'an. Nah, begitu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya mengenai kaifiyatun nuzulil wahyi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.